Yo, halo teman-teman. Balik lagi dengan saya. Kali ini saya mau pasang spion model R15 atau R25 ya di NMAX Old saya. Biar tampilannya itu makin ya cakep lah menurut saya ya. Ini versi saya. Karena modifikasi itu sesuai dengan selera. Seperti biasa, mulai dari kita buka perintilan depannya, mulai dari visor depannya ini kita buka dulu semuanya ya. Di sini yang saya siapin obeng, kunci L5 dan nanti ada kunci 10 ya untuk pasang bracketnya. Secara pemasangan sih mudah, cuman memang di sini harus sedikit berkorban karena nanti akan kita bor si bagian depan, samping, kanan, kirinya itu ya. Karena kalau yang pakai modelan bracket saya kurang suka. Nih kurang lebih kayak gini. Jadi dia terpasangnya itu di dudukan visornya ya, ada bracketnya lagi khusus, tapi memang tidak mengorbankan si bodinya. Cuman rasanya tuh kayak agak kurang samping ya. Target saya tuh yang kayak gini, lebih elegan kayaknya gitu kalau untuk pemasangan yang di sampingnya, walaupun ya memang harus mengorbankan si bodinya dan harus dibor ya. Oke, kita lanjutin untuk ngebuka-bukanya. Ini kunci L. Sebenarnya simpel aja, nggak susah kok. Ya paling harus diinget aja baut yang mana aja yang dipasang dan jangan sampai hilang. Kebiasaan saya suka lupa ini baut ada berapa dan pas masang bingung nggak ada satu. Bahkan suka lupa yang mana kunci L yang biasa. Nah ini dia bracketnya, kurang lebih kayak gini. Bracketnya nanti dibor, dipasang di bagian bawah nih ada. Nah ini ya kurang lebih kayak gini, nanti disatuin sama duduk baut yang nempel untuk si headlamp. Di sini kita pakai obeng plus. Nah kita kasih mal dulu, bebas cara masang malnya atur aja lah sesukanya, yang penting kanan kirinya presisi. Nah oke, kalau rasanya udah cukup di sini ya kira-kira aja dibor. Ingat ini harus mengorbankan ya, korbankan jadi bolong, tapi ya buat mendongkrak tampilan nggak ada salahnya. Nah nanti kurang lebih skemanya kayak gini untuk pemasangannya, cuman ya kehalang body, nanti ngepresnya kayak gini. Kuat nggak sih? Nanti saya liatin bukti kalau dipakai ngebut, dipakai pelan, atau bahkan di jalan rusak. Oke, langsung kita bor aja. Di sini saya pakai mata bor biasa ya, yang buat besi. Ini untuk bahan plastik ABS masih aman lah, gampang bolong ini mah gampang. Ini ya pastiin aja presisinya. Untuk ngemalnya tergantung teman-teman mau pakai cara apa, mau digarisin dulu atau gimana. Kalau saya sih langsung aja karena ini masih terlihat ya, masih gampang untuk dikira-kira. Nah oke, sebelahnya juga lakukan hal yang sama, kurang lebih sama, pakai pasang baut. Pasang dulu. Di sini saya yang sebelah kiri agak kurang presisi karena saya kerjain sendiri, ya udahlah. Jadi pas pasang bodinya itu nanti agak sedikit, nggak begitu yang bawah, hampir ini ada sedikit gap sedikit lah, tapi nggak kecil banget. Jadi teman-teman usahain pemasangannya itu harus presisi sejajar ya. Nah udah terpasang, udah bolong, kurang lebih kayak gini. Nah ini kalau udah terpasangnya, nih bautnya, nih baut L nya nih, dia dapatnya baut L. Cuman kalau teman-teman punya baut yang bagus yang anti karet, saya saran sih ganti. Nah ini baut 10, bor 10 nya sama ring L5 ya. sama Ini nggak dapet dari bawaannya, jadi saya beli lagi. Nggak tahu entah kenapa yang ini saya nggak dapet murnya ya, tapi nggak apa-apa. Mungkin kali ya untuk di motor R25 atau R15 nya memang bracketnya udah ada deratnya ya, tapi nggak masalah, murah kok, cuma habis 2000 perak. Kita pasang lagi untuk ini ya. Sekali lagi, kalau emang ada baut yang memang bagus untuk anti karat lebih baik ya, karena ini feeling saya sih bakal berkarat. Oh, kita pasang juga yang belakangnya. Nah sama semua,
tinggal disesuaikan aja sampai nanti dipasang semua bracketnya kelihatannya di akhir ya. Menurut saya sih agak beda tampilannya, bawahnya rasanya kayak bawa R15 atau motor yang fairingnya gede. Asik sih temen ya, itu selera ya, sekali lagi itu selera. Nah kalau udah kita kencengin lagi semua, kita pasangin lagi semua ya. Bener aja ada yang lupa, nggak tahu satu tapi saya cari gantinya akhirnya beli lagi. Oke, ini dia hasilnya. Nah beda kan, tampilannya agak sedikit beda ya, sekali lagi selera, tapi saya seneng kayak gini jadi nggak terlalu ke belakang ya, depannya tuh agak terisi buat saya. Nah ini monoshocknya sudah berapa bulan nanti saya video reviewnya belum saya upload lagi untuk pemakaian setelah beberapa bulan pemakaian shock Vario 160 nya. Yang jelas enak, saya rekomendasi. Dan ini penampakan dari depannya, depan samping ya. Abaikan jok yang saya ganjel karena tambahan keras. Saya nyesel di papas tipis, aduh. Tapi udahlah, buat tampilan oke. Oke, ini dia rasanya kalau ketika pelan di jalan beton. Agak berisik ya, berisik normal sih ya, tapi kuat sih, ini kuat tuh, masih aman. Saya pakai manuver pun aman. Nanti saya coba di keadaan mau manuver jalan raya ya, sampai saya coba kecepatan tinggi. Ini untuk santai di jalan beton masih oke. Mungkin nanti juga kalau ada yang jalur rusak kita tes apakah copot atau enggak, atau kendor atau enggak ya. Ini sih di bracket bawahnya itu ada kayak per, jadi dia untuk ngeregangin posisinya masih bisa diatur tapi tetap kuat gitu. Sini sih tampilannya oke, kelihatan. Nah spion pun ini kacanya blue ya, agak blue lens gitu. Kalau ngerasain malu kayaknya pengalaman pakai kaca blue lens gini tuh enak ya, nggak terlalu silo untuk yang belakang. Nah ini saya posisi riding agak ngebut, nah di atas 70 km/jam masih oke, masih enak pakai spion ini, dan mata kita terjaga dari jelalatannya. Bener, kalau ini untuk lihat yang di belakang kita, fokus ke wajah motor di belakang kita nggak bisa, pure memang kelihatan motornya aja karena posisinya agak rendah ya dibanding yang spion yang nempelnya di stang. Tapi oke, masih enak. Ini enak banget ridingnya, kayak ringan aja, kayak nggak begitu pakai spion ya. Bahkan kelihatannya kayak bawa motor R25 nya ya, emang spion R25 atau R15 ya, berasa nggak kayak bawa NMAX. Kalau dari sudut pandang sini, mundur dikit kameranya kelihatan kaki kita, bukan tangki ya. Malah tutup tangki yang di bawah dengkul atau lutut. Overall semuanya enak, gak ada masalah untuk kekuatannya. Ini masih enak dipakai pelan juga, dipakai nyalip tar. Nah dipakai nyalip di sini juga enak. Nah tuh kan, jadi enggak, cuman ya agak adaptasi sedikit pada posisi untuk nyalip. Kalau mepet tuh agak adaptasi sedikit. Sebenarnya sih aman, cuman kerasa karena takut nyangkut itu, tapi aman. Nah ini saya pakai kecepatan tinggi, kita tes sampai 90, masih enak. Dan ini boncengan ya, saya sama istri saya, dan ya pakai shock Vario 160. Enak, serius enak banget, enak. Pakai boncengan enak, sendiri juga enak. Dan ini hasil di jalan rusaknya, dia nggak goyang. Jadi saya rekomendasikan untuk pemasangan spion ini biar tampilan kalian NMAX itu tampil beda. Oke, mungkin itu aja. Tapi maaf ini rekamnya jadi potret ya, karena susah meganginnya pada saat itu. Nggak lupa kenapa kagak di landscape gitu. Oke, itu aja. Terima kasih.